Halo, salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Mingguan. Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa, pekan ke-17. Apa kabar semua? Semoga sehat walafiat. Apapun situasi yang kita alami saat ini di tengah pandemik, mari kita tetap menjaga kesehatan. Bukan hanya kesehatan raga kita, tetapi kesehatan jiwa kita. Kesehatan raga kita bisa mengolahnya dengan memberikan makanan yang cukup, vitamin yang cukup, istirahat yang cukup. Lalu bagaimana dengan jiwa kita? Kita juga harus memberikan vitamin, protein yang tinggi, yaitu sabda Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 1 sampai 15. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, yang menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu biasa, pekan ke-17, kalau kita mendengar semua bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil, sesungguhnya memberikan kita satu tema yang sama. Kalau kita melihat dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana Allah mengatakan, "Berikanlah kepada orang-orang itu." Ada kata kunci, berikanlah. Lalu dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dikatakan oleh Santo Paulus begini, "Hendaklah atau tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu." Lalu dalam bacaan Injil, sesungguhnya ada satu kalimat yang mengatakan begini, kepada para murid Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Sesungguhnya temanya seperti ini, memberi, membantu, dan peduli. Atau dengan kata lain, marilah kita berbagi, marilah kita peduli, marilah kita berbelas kasih kepada sesama. Dalam renungan minggu ini, kita mencoba untuk melihat
bagaimana kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu kita bisa memaknai itu dengan pesan-pesan bacaan hari ini. Pertama, pesan memberi. Yang kedua, pesan untuk menunjukkan kasih sayang kita dengan membantu orang lain. Dan pesan dari Yesus hari ini adalah untuk peduli satu sama lain. Oke. Sebenarnya Injil ini atau bacaan-bacaan ini memberikan kita satu pengertian banyak yang bagaimana kita bisa memaknai. Tapi kita fokus kepada makna memberi. Dalam bacaan Injil itu sebenarnya dibagi dalam 3 pokok. Yang pertama, bahwa Yesus mengadakan mujizat. Begitu banyak mujizat penyembuhan di hadapan ribuan orang. Ya. Dikatakan 5.000 orang, laki-laki terhitung perempuan, anak-anak. Lalu setelah kisah penyembuhan atau mujizat, ada kisah di mana para murid bercakap dengan Yesus mengenai bagaimana situasi yang terjadi, bahwa orang banyak mengalami kelaparan. Nah, dalam kisah ini ada satu keraguan dari para murid, ada satu kecemasan, ada satu ketakutan, bahkan ada satu hal, itu ketidakpedulian. Lalu Yesus membuat satu inisiatif. Mari, ya, ketika ada yang mengatakan ada anak kecil yang membawa makanan 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus mana? Mari kita tunjukkan apa yang mau dilakukan oleh Yesus, bahwa setelah melakukan mujizat penyembuhan, Yesus melakukan mujizat yang berikut, yaitu mujizat penggandaan roti. Kenapa? Ternyata para murid yang menyaksikan mujizat penyembuhan masih mengalami keraguan, kecemasan. Mereka sepertinya belum tersentuh oleh mujizat itu. Mereka belum percaya. Lalu masuklah Yesus kepada mujizat penggandaan roti. Kita tahu di situ bagaimana ada satu kisah yang menarik. Yesus bukan saja berbicara tentang mujizat, Yesus bukan berbicara tentang penggandaan roti, tapi Yesus berbicara tentang iman. Supaya para murid dan orang-orang yang di situ itu semakin percaya kepada Yesus sebagai Putra Allah, Sang Immanuel, yang akan menyertai umatnya. Sehingga Yesus selalu bertanya, sesungguhnya apa sih yang kamu mau ketika kamu mengikuti aku? Apakah kamu hanya mencari makanan yang mudah hilang, makanan yang fana, atau makanan yang kekal? Ini penekanan yang penting. Lalu, apa yang terjadi di situ? Mengapa saya berbicara tentang makna memberi, makna berbagi, makna kepedulian? Kita bisa melihat bahwa pada kisah yang kedua, dalam kecemasan para murid dalam percakapan dengan Yesus, mereka mengatakan ada seorang anak kecil itu menjadi satu figur yang penting, tokoh yang penting di dalam Injil ini. Mengapa? Injil itu, atau dalam konteks orang Yahudi, perempuan dan anak-anak itu tidak diperhitungkan. Sehingga kita melihat hari ini, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tidak menyebut perempuan dan anak-anak, bahkan tidak dihitung, tidak disebutkan. Lalu kepedulian ini muncul dari seorang anak kecil yang tidak diperhitungkan, bukan dari antara 5.000 orang laki-laki. Disinilah yang menjadi penekanan pesan Injil hari ini. Kepedulian. Jika seseorang yang tidak diperhitungkan mau peduli, jika seseorang yang tidak dianggap mau peduli, jika seseorang dianggap tidak punya apa-apa mau peduli, lalu bagaimana Anda yang punya apa-apa, yang punya status, yang punya jabatan, yang punya harta, yang punya segala-galanya? Pedulikah Anda dengan orang-orang yang membutuhkan, teristimewa satu? Saudara-saudari, kita melihat kepedulian anak kecil ini itu dibalas oleh Tuhan. Tuhan menggantikan rasa kepedulian dan cinta anak kecil ini dengan berlipat-lipat ganda berkat. Apa yang dikatakan oleh Injil? Ia memberi 5 roti dan 2 ikan. Tuhan membalas dia 12 kali. Ada pesan yang sangat indah, bahwa di balik kepedulian, di balik cinta kita,
Allah akan memperhitungkan segalanya. Yang pertama. Yang kedua, ketika orang mau memberikan dengan ketulusan hati, dengan cinta yang sejati, cinta yang sempurna, Tuhan akan membalas. Yang berarti, semakin engkau memberi, semakin banyak engkau menerima. Semakin engkau mengurangi hartamu bagi orang lain, kehidupan bagi orang lain, Tuhan akan menambah hartamu, Tuhan akan menambah kehidupan. Semakin banyak engkau membagi berkat bagi orang lain, membantu orang lain, semakin banyak berkat dan bantuan yang Tuhan limpahkan bagimu. Luar biasa. Itulah yang menjadi inti atau pesan Injil. Makanya apa yang mau kita renungkan hari ini di masa pandemi ini, marilah kalau kita punya berbagi, kalau kita ingin berbagi, berbagilah dengan tulus dan cinta, supaya yang menerima juga terima dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Dan Tuhan akan membalas kita berlipat ganda. Inilah yang menjadi pesan Yesus. Carilah dahulu kerajaan-Nya, carilah dahulu rahmat-Nya, carilah dahulu berkat-Nya, maka semuanya akan dibagikan. Atau dengan kata lain, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudari, terima kasih kepada kita semua yang selama masa pandemi ini telah mengulurkan tangan kita, harta kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita, hidup kita bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih atas cinta dan berkat kalian. Terima kasih atas kebaikan kalian. Walaupun kadang kalian mengalami kekurangan, tetapi saya yakin kalian tidak mengalami kemelaratan, sebab Tuhan memperhitungkan kebaikan Anda. Tuhan selalu ada bagi Anda. Mari teruslah berbagi hidup kita, berkat kita bagi sesama, terutama bagi orang yang sangat membutuhkan saat ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus melimpahkan kita berkat-Nya, kesehatan bagi keluarga kita, rezeki yang bertambah bagi kehidupan kita. Tuhan akan selalu bersama kita hari ini dan sepanjang hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.